Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salirena Fajrin dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pembelajaran hukum pidana pertemuan ke-13 mengenai responsi pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-10 ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan juga merupakan keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yang pertama kesengajaan dan yang kedua ada kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Dan yang terakhir ada tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dalam KUHP sebenarnya tidak ada definisi tentang kesengajaan, tapi dalam MVR kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan ke-11 itu ada sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan dibagi dua, yang pertama ada kesengajaan berwarna dan yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna yaitu sengaja melakukan perbuatan, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari diri pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Kemudian dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki. Yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna, yaitu untuk dapat dipidana pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam pidana. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura seditas scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana. Pada pertemuan ke-12 ada pembahasan mengenai kealpaan atau culpa, yaitu suatu kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yang pertama ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduganya. Yang kedua, kurangnya hati-hati dari si pelaku. Bentuk-bentuk kealpaan yang pertama ada kealpaan berat, yang kedua ada kealpaan ringan, yang ketiga ada kealpaan yang disadari, dan yang keempat ada kealpaan yang tidak disadari. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama ada sistem deskriptif, yang kedua ada sistem normatif, dan yang ketiga ada sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yang kedua ada pyromani, yang ketiga ada klaustrofobi, dan yang keempat ada naipomani. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakitnya. Tapi untuk perbuatan lain jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.